Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal USBN Matematika SMP tahun 2018 bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe serta loncengnya, klik like, dan jika ada komentar silakan beri komen pada kolom komentar. Oke? Kita langsung saja ke nomor 1. Hasil dari min 17 kali min 20 dikurang 90 dibagi 15 adalah. Untuk menjawab soal ini, yang penting yang kita lakukan adalah mengerjakan yang berada di dalam kurung. Ya, berarti ini min 17 kali min 20 kita kalikan dan 90 bagi 15. Nah, jadi yang dalam kurung kita lebih dahulu kita kerjakan, berarti ini min 17 kali min 20 adalah 340, sedangkan 90 dibagi 15 adalah 6. Nah ini dia. Sehingga jika kita kurangkan hasilnya adalah 334. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nomor 2. Nilai dari 64 pangkat 2 per 3 ditambah 81 berpangkat 3 per 4 adalah. Untuk angka 64 dan 81 kita rubah bentuknya dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, 64 itu sama dengan bisa 8 kuadrat atau 4 pangkat 3 atau 2 pangkat 6. Nah, ini kita rubah yang lebih dekat yaitu ke 4 pangkat 3. Sedangkan 81 bisa kita rubah menjadi 9 kuadrat atau 3 pangkat 4. Nah ini dia. Jadi 64 kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Dan 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Nah 3 per 3 kalau seperti ini bilang per pangkat jadi kalikan. Jadi 3 dikali 2 per 3 maka kita dapat 2. 4 dikali 3 per 4 maka kita dapat 3. Maka menjadi 4 kuadrat ditambah 3 pangkat 3. Sehingga 4 kuadrat adalah 16 dan 3 pangkat 3 adalah 27. Maka kita jumlahkan adalah 43. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Ini dia. Hasil dari 3 akar 24 dikali 2 akar 8 adalah. Nah, soal seperti ini yang berbentuk akarnya ini kita rubah dalam bentuk kali yang melibatkan bilangan kuadrat ya. Dalam hal ini 24 itu bisa 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, yang cocok adalah 24 itu adalah 4 kali 6 ya. Sedangkan 8 itu adalah 4 kali 2. Karena kenapa? Karena 4 ini bilangan kuadratnya. Nah, kemudian 4 ini kita tarik akarnya menjadi 2. Jadi 3 dikali 2 akar 6. Ini 4-nya juga kita tarik akarnya menjadi 2. Maka 2 dikali 2 akar 2. Nah ini hasilnya adalah 3 kali 2 6 dikali 4. 2 kali 2 4. Berarti 6 kali 4 24. Dan akar 6 dikali akar 2 itu akar 12. Maka akar 12 ini kita rubah juga berbentuk perkalian yang melibatkan bilangan kuadrat, yaitu 4 kali 3. Akar 4 itu sendiri adalah 2, maka 24 kali 2 akar 3, maka sama dengan 48 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Pekerjaan mengecat kelas jika dikerjakan sendiri oleh Dopi selesai dalam waktu 24 menit. Sedangkan jika dikerjakan berdua dengan Sukma selesai dalam waktu 15 menit. Jika pengecatan dikerjakan sendiri oleh Sukma maka akan selesai dalam waktu. Nah, kecepatan kerja Dopi, jadi anggap pekerjaan itu adalah satu bagian, maka kecepatannya adalah 1/24 gitu. Jadi VD atau kecepatan Dopi bekerja kita lambangkan dengan VD yaitu sama dengan 1/24. Nah, jika dia dikerjakan berdua yaitu dengan Sukma, berarti dia berdua dengan Sukma, maka kita anggap V gabungan namanya, yaitu 1/15.
karena dalam waktu 15 menit. Jadi 1/15 menit. Yang ditanya adalah kecepatan dari Sinta berapa menit tuh. Ya, berapakah waktu yang ditempuh oleh Sinta? Jadi 1/x, x ini yang kita mau cari. Nah, karena kita punya V gabungan itu sama dengan kecepatan Dopi ditambah kecepatan Sukma, maka ini menjadi 1/15 sama dengan 1/24 ditambah Vs. Ya, karena kita VD kita 1/24, V gabungan kita 1/15. Maka Vs itu sendiri 1/15 kurang 24. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya. Maka yang lebih tepat adalah dengan 15 dengan 24 ini adalah 1/120. Ya. Jadi 120 bagi 15 kita dapat 8, 120 bagi 24 dapat 5. Maka kita kurangkan ya menjadi 3/120, kita sederhanakan menjadi 1/40 karena sama-sama dibagi 3. Nah, jelas X-nya adalah 40. Jadi jawaban yang benar adalah 40 menit, yaitu A. Kita lanjut ke nomor 5. Perbandingan uang Siti dan Sinta adalah 2/3, sedangkan perbandingan uang Sinta dan Eva adalah 4/5. Jika uang Siti 30.000, maka uang Eva adalah solusinya perbandingan uang Siti dan Sinta adalah 2/3. Maka karena kita punya uang Siti, maka kita bisa cari uang Sinta terlebih dahulu. Maka uang Sinta itu yaitu karena di perbandingannya Sinta adalah 3 dan uang Siti perbandingannya ada 2, maka kita buat 3/2 dikali 30.000. 3/2 dikali 30.000. Maka ini kita bagi, dapat 30.000 bagi 2 dapat 15.000. Maka kita kalikan menjadi 45.000. Jadi uang Sinta adalah 45.000. Nah, perbandingan uang Sinta dan Eva yaitu 4/5. Berarti Sinta 4 bagian, Evanya 5 bagian. Maka uang Eva itu adalah 5/4 dari 45.000. Nah gitu ya. Sehingga ini bisa kita bagi, kita dapat 12.250, maka kita kalikan dengan 5, maka kita dapat 56.250. Jadi uang Eva adalah 56.250. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 6. Bu Ade menjual sebuah baju dan mendapat keuntungan sebesar 62.500. Jika keuntungan tersebut 25% dari harga pembeliannya, maka harga pembelian baju adalah, nah, kita tahu bahwa untungnya adalah 25% dari belinya, ya. Dan untung kita ganti dengan 25.500, ini untungnya, dan 25% itu sama dengan 25/100. Ini bisa kita bagi, dapat kita 4 di bawah, dan 4 ini kita kalikan ke sini. Berarti 62.500 dikali 4 sama dengan belinya. Sehingga kita peroleh beli adalah 250.000. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7. Perhatikan pola pada gambar berikut. Nah ini dia. Seperti korek api disusun menjadi kotak-kotak, ya. Jika pola bangun di atas terbuat dari batang korek api, maka selisih batang korek api antara pola ke-20 dan pola ke-10 adalah, nah ini dia. Kita lihat di pola pertama korek api yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pola ketiga sepertinya ditambah 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini dia. Nah sepertinya pola keempat adalah 16. Nah ini dia. Ini jelas setiap suku dia bertambah 3. Ini tambah 3. 10 ke 13 tambah 3. 13 ke 16 tambah 3. Nah kita akan menentukan dulu suku ke N-nya, ya.
berarti UN. Karena di sini tambah 3, maka kita buat 3N-nya terlebih dahulu. Ya. Kita lihat U1. U1 itu berarti 3 kali 1. Dan kita mau hasilnya 7. Nah, gitu. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Berarti 3 tambah berapa supaya dia 7? Maka yang lebih tepat adalah tambah 4. Maka UN-nya bisa kita simpulkan menjadi 3N tambah 4. Nah, gitu. Sehingga kita mau cari selisih suku ke-20 dengan suku ke-10. Berarti U20 sama dengan 3 dikali N kita 20. 3 kali 20 tambah 4. Berarti ini 60 ditambah 4, 64. Dan suku ke-10, 3 kali 10 tambah 4. Berarti dapat 34. Sehingga selisihnya U20 kurang U10 berarti 64 kurang 34 berarti 30. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Jumlah dari 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah titik-titik dan seterusnya dan berujung dengan tambah 33. Ya. Di sini tampak bahwa selisih antar sukunya itu selalu tambah 2. 5 tambah 27 ditambah 7 tambah 29 berarti ini jika selisihnya tetap maka ini ciri deret aritmatika. Ya. Sehingga suku pertamanya yaitu A, jadi UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi ini konsep deret suku ke N dari aritmatika. Suku pertamanya 5, ini dia, dan selisihnya 2. Berarti dianggap B sama dengan 2. Nah, dan suku terakhir ini kita anggap sebagai UN. Kita nggak tahu suku keberapa ke ini. Berarti UN-nya sama dengan 33. Maka kita ingin mencari N-nya, yaitu UN kita ganti dengan konsep ini. A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 33. Kita ganti A-nya 5, B-nya 2. Ini dia. 5, N kurang 1 kali 2 sama dengan 33. 2 kali ke dalam. Berarti ini 5 tambah 2N kurang 2 sama dengan 33. Ya. Sehingga 2N tambah 3, karena 5 kurang 2 adalah 3, sama dengan 33. Maka 2N adalah 33 kurang 3, yaitu 2N sama dengan 30. Maka N-nya adalah 30 bagi 2, yaitu 15. Karena ditanya jumlah semuanya, berarti kita menggunakan SN, konsep SN. Apa itu SN? Jumlah suku ke N-nya, berarti jumlah seluruh ini. Berarti SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita sudah memiliki N-nya 15, A 5, B-nya 2. Berarti kita ganti semua, ini dia. S15 sama dengan 15 per 2, 2 dikali 5 tambah 14 kali 2. Kenapa 14? Karena 15 kurang 1 tadi, yaitu 14. Ya, berarti ini kita dapat, ini kita bagi, ya, dapat 2-nya kita hilangkan, gini 2-nya hilang, ininya 2 hilang, tinggal 5 tambah 14, ya. Berarti 5 tambah 14 adalah 19, berarti 15 kali 19 kita peroleh 285. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 9. Bentuk sederhana dari P kuadrat dikurang 9PQ dikurang 2Q kuadrat dikurang 2P kuadrat tambah 5PQ tambah 5Q kuadrat adalah. Cara menjawabnya, ini kan sukunya berbeda-beda, maka yang suku yang sama kita dekatkan. Jadi seperti ini. Jadi P kuadrat dengan min 3P kuadrat kita dekatkan, min 9P dengan plus 5P, min 9PQ dengan plus 5PQ, min 2Q kuadrat dengan plus 5Q kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan. Berarti 1P kuadrat dikurang 3P kuadrat mendapat min 2P kuadrat. Min 9 tambah 5 ini min 4. Min 2 tambah 5 dapat 3. Berarti min 2P kuadrat kurang 4PQ tambah 3Q kuadrat. Jadi yang harus kita jumlahkan atau kita kurangkan itu yang memiliki variabel yang sama, ya. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 10.
Segulung tali akan dipotong menjadi 7 bagian. Jika potongan-potongan tali itu membentuk barisan geometri dengan potongan terpendeknya 4 cm dan potongan terpanjangnya 256 cm, maka panjang seluruh gulungan adalah, berarti kita menyelesaikan dengan konsep derek geometri. Ya. Berarti yang terpendek itu adalah suku pertamanya, yaitu 4. Ya. Dan yang terpanjang itu adalah suku ketujuhnya, karena dia dibagi 7 bagian. Berarti U7 di derek geometri adalah AR pangkat 6 gitu. Sama dengan 256. Karena A kita 4, berarti bisa kita gunakan 4 R pangkat 6 sama dengan 256, sama-sama bagi 4, maka kita peroleh R pangkat 6 sama dengan 64. Ya. 64 itu kita bisa ubah dalam bentuk bilang berpangkat, yaitu 2 pangkat 6. Jadi jelas R-nya adalah 2 gitu. Oke, karena kita ingin mencari panjang seluruh tali, berarti kita mencari SN, yaitu A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 untuk dalam konsep derek geometri. Maka dicari adalah S7, jadi ya kita ganti A, kita ganti R, kita ganti N. Berarti S7 sama dengan 4 dikali R kita 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Maka kita peroleh 4, 2 kurang 1, 1, 2 pangkat 7, 128 kurang 1. Maka S7, 128 kurang 1, 127 kali 4, kita peroleh 508. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya, klik juga like, dan jika ada pertanyaan silahkan beri komen pada kolom komentar. Oke, tunggu video lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.